Dalam satu kisah disebutkan ada seseorang datang sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, sa'abni masjidan, wahai Habib, saya ini pingin mau bangun masjid. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, sholih niyatak awalan, perbaiki niat kamu terlebih dahulu kalau kamu memang mau bangun masjid. Qala sahahtu niyati, ya, saya sudah perbaiki niat saya dan saya sudah luruskan niat saya. Habib Abdullah Haddad mengatakan, bagaimana kalau misalnya kamu bangun masjid nanti ternyata masjid kamu itu yang kamu bangun tidak dinisbatkan kepada diri kamu, namanya nama orang lain. Nah, namanya ternyata yang dikatakan yang bangun Habib Abdullah Al-Haddad, padahal kamu yang bangun, uangnya dari kamu, usahanya dari kamu, mandornya kamu, tapi ternyata dinisbatkan kepada orang lain. Qala inna hadza yashuqqu alayya, kata orang tersebut, wah ini berat bagi saya ini, sudah bangun setengah tahun bangun, habis uangnya, ternyata masjidnya tidak dinamakan atas diri namanya orang tersebut yang bangun, gak disebut sekali nama orang itu, bahkan disebut orang lain. Contohnya misalnya ternyata yang bangun Habib Abdullah Al-Haddad, ila ghairik wala dzakaruk abadan, gak disebut nama kamu sama sekali. Maka orang tersebut mengatakan, wah ini berat bagi saya kalau semacam itu wahai Habib. Maka kata Habib Al-Haddad, ma aslahta niyatak, kamu belum perbaiki niat kamu, kembali, nggak perlu bangun masjid hanya untuk disebut nama kamu. Ada kisah lain, ya, ada seseorang datang sama Habib Al-Haddad mengatakan lagi juga semacam itu, ini uridu abni masjidan lillah, saya ingin bangun masjid untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Habib Al-Haddad pada saat itu mengatakan, a'tini darahim, ya, kamu berikan kepada saya uang yang tadi kamu niatkan untuk bangun masjid. Nggak usah bangun masjid, saya tak bagi-bagi uang tersebut sama fuqaraul masakin, kamu dapat niatnya, pahala bangun masjid tetap dapat, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Berapa bangun masjid? Misalnya 1 miliar, wis ya, 1 miliar ini kamu kasih sama saya, nanti saya bagi-bagikan sama orang-orang fakir miskin, gak usah bangun masjid, insya Allah pahalanya dapat bahkan lebih daripada itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad kepada orang tersebut. Ya, maka orang tersebut mengatakan, sya'usyawir nafsi, ya, kalau kayak gitu saya tak musyawarah sama diri saya dulu, tak tanya dulu diri saya ini gimana ini ngadepi keadaan semacam ini, mau bangun masjid, mau kelihatan bangunan ada, nggak ada bangunannya, kasihkan uangnya sama Habib Abdullah Haddad, nanti dia yang bagi-bagi orang-orang dan namanya dia nggak ada sama sekali, diberikan orang bangunannya nggak ada lagi. Dia pun mengatakan sa'usyawir nafsi wa abba, dan akhirnya enggan untuk memberikan uang tersebut kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Maka beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, abbal mal ayyahruja illa min haitsu dakhala, harta itu enggan kecuali dia itu akan digunakan sebagaimana masuknya uang tersebut. Kalau masuknya itu halal, maka uang itu akan digunakan untuk yang halal. Kalau masuknya itu haram, maka akan keluarnya juga haram, walaupun tampaknya masjid tapi hilang, walaupun tampaknya uang itu digunakan untuk ketaatan, tapi kalau memang masuknya itu adalah sesuatu yang haram, pasti akan keluarnya itu ya juga haram, walaupun bentuknya itu tampaknya ibadah, pergi umroh, tapi ceritanya bukan sama ini selfie, ya, sak dunia tahu, ya, tunjukkan pada semua orang bahwa dirinya berangkat umrah, dirinya kemudian bagi-bagi, ya, mau bagi-bagi pakai foto lagi, ya. Sebentar, fakir miskinnya, ya, fakir miskinnya disuruh foto pas waktu pemberian, ya. Kata fakir miskinnya, tunggu dulu, ente tak suruh nerima, anak yang ngasih ente foto, ya. Mau enggak? Ya.
tak balik dulu. Kamu ini ngasihnya cuma seberapa, tapi hancurkan kehormatan saya. Ngasihnya tidak seberapa, paling 100.000, 200.000. Uang sembako itu kan semua kurang lebihnya seperti itu, tapi kamu hancurkan kehormatan saya, diri saya ditunjukkan di hadapan orang banyak bahwa saya terima zakat kamu, sedekah kamu. Orang-orang dahulu bagaimana berusaha untuk sembunyi-sembunyi kasih harta itu kepada orang-orang fakir miskin, gak pakai sebut, gak pakai kemudian, bahkan sampai disebutkan mereka itu berusaha sembunyikan hingga orang yang terima itu tidak tahu kalau dirinya terima dari fulan. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulamanya, malaikatnya tidak tahu, bukan cuma manusia, malaikatnya nggak tahu. Bagaimana malaikatnya nggak tahu? Ada orang kemudian datang ke pasar membeli sesuatu, dia tahu fulan fakir miskin, yang jualan di pasar ini fakir miskin yatim, nggak tahu apa istilahnya, mereka sudah paham lah. Kita tahu masyarakat dalam satu daerah itu kan saling mengenal satu sama yang lainnya. Dia tahu bahwa ini orang fakir miskin, maka kemudian dia tanya, berapa ini harganya? 10.000. Hah? 20.000. Dia pura-pura nggak dengar. Dia pura-pura nggak dengar. 10.000 dia naikkan jadi 20.000. Hah? 20.000, murah sekali 20.000. Ya. Kata yang jual, wah ini untung ini. Ya. Mumpung nggak dengar, mumpung dia nggak dengar, saya mau kasihnya 10.000, ternyata dia malah mintanya 20.000. Ini murah sekali 20.000. Ini saya beli berapa? 10.000-nya itu sedekah, dia niati. Malaikatnya, ini dagang apa sedekah ya? Ini dagang apa sedekah? Sampai para ulama mengatakan malaikatnya saja nggak tahu ini. Dari rahasianya, hatinya itu hanya ingin memang untuk Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal